Pangan diri kak. Biasa lah. Jalan-jalan sekali-kali lah. Panas-panas. Tujuannya pangan diri deh. Tujuannya pan melu kumpul-kumpul. Jadi dina keke ana perkumpulan film, sineas, para seni. Ya pokoknya sing berbau audiovisual lah. Lokasinya nang Brebes, nang kafe musim semi. Jadi engkau ana Mas Rizal kayak. Mas Rizal gue siapa? Mas Rizal gue ya wong Pulau Sari, Brebes. Sing bekerja menjadi DOP di Jakarta. Ya berbagai film ya wis digarap lah akeh nemen. Pengalamannya dan ya pengalamannya makanya kayak colong ilmune, colong ilmu. Nyolong dikorek ilmune ben bisa nggo wong-wong Brebes ono lho. Iya, ben bareng-bareng. Bahwa ning film ke bisa urip ono lho. Orang cuma dari YouTuber tok, kayak nyong kayak dari YouTuber ya orang kayak kalian ki ya dan ya, karena kalian menunjukkan ki wong Brebes ki ana wong sing duwe karya sing apik ngono ya. Iya, mulane mari kita cari ilmunya, gali ilmunya supaya pinter kayak. Ya wis lah. Cak Anjukin servis kamera dia rusak. So they say, but if I went away, what would you say? Would it be enough to make you stay? Aku tuh apa tuh? Ini kan kita juga di mana? Orang hilang. Mikir lur tas nang servisan kamera. Kameranya pada rusak. Ini ya didandani ya. Jebulnya apa? Orang bisa. Pokoknya bayar 500.000 ganti ponting ya nyok rugi lah. Ada lokasi berarti. Hah? Ada lokasi. Ya bisa ada lokasi ke. Namanya kafe musim semi. Ini Indonesia lah kan musim semi. Aneh ya gitu. Aneh ya. Kayak cuma nih kita tahu ada musim semi. Ada di Brebes Kota Tok ya. Tepatnya nang gurine RSUD Brebes. Ya pokoknya ngiringannya pengadilan persis lah. Buka dari mulai jam berapa sih? Ya yang orang ngerti. Ya langsung bayang mana ya. Jadi kayak bocah wis makan. Yang maaf lah telat. Polisi. I'm in love, not because I want to. She's become something that I got to see. Won't you stick around with me? Oh, and darling, I mistake intent for better days while you mistake me in different ways. I don't think this Tuan rumah. Bang Abad. Berat. Jadi patung. I'm in love, not because I want to. She's become something that I got to see. Oh. Won't you Kaca TM lah Pak. Kita udah terbang nggak? Teman-teman yang mau bikin film festival yang ada di Brebes itu juga bisa jadi bahan materinya. Gitu sih. Jadi aku pengen kenal lebih dekat dan pastinya gimana cara punya satu karya yang ya besar sih enggak ya, karena ini aku produksi sangat simple, sederhana dan tidak komersil, walaupun tujuannya nanti untuk komersil. Jadi ide film ini itu aku punya dari tahun 2014. Oke. Dari tahun 14 setelah dulu pernah bikin film ikut di festival film Tegal. Ya, sempat dulu tahun berapa ya?
2014 ya, bener ya? Iya. 2014 bikin film itu, terus masuk ada prestasinya sedikit. Habis itu film ini udah ada sebenarnya. Aku tulis yang kemarin Mas Miftah sempat nanya log line-nya itu premisnya tok, belum ku kembangin apa segala macam. Cuman biasanya gue tuh kalau punya ide tulis walaupun sedikit log line-nya atau premisnya atau sinopsisnya, biasa itu. Dari situ kenapa muncul film butik ini di tahun itu? Zaman SMA aku dulu tuh tahun 2000, udah tua ya. SMA tahun 2000 itu dimana aku ngelihat sosok petani bawang tuh lagi hebat-hebatnya saat itu ya. Yang aku lihat tuh bagaimana ketika panen raya terjadi itu semua masyarakat tuh kelihatannya sejahtera, perekonomian, perputaran uangnya tuh cepet, dan apa namanya, orang yang kayaknya kelihatannya nggak punya duit tuh mereka bisa beli apa aja. Itu menurutku ya, itu dari situ idenya. Sampai yang bahasa Kedawon kan ada, nanti ditanya nanti ini bahasa secara global seluruh apa hanya Kedawon saja. Kayak kemarin bahasanya ada orang familiar. salah satu ya, kemarin ada gitu. Kasar apa sing Yang lebet itu gitu, yang malam-malam itu loh yang saya tanya, ini ya. Dengan dia malah dia lalen karo sing diomongna dhewe. Jadi kan Yang ditanyakan apa? Ya kalau saya kan banyak bahasa. Oke. Bahasa oke ya. Cara- Bahasa Kedawon sama bahasa luas global ya. bos. Jadi Nanti ada pertanyaan di Stradar biasanya kayak gitu, Bang. kenapa gua syutingnya di Kedawon? Yang pertama, set global keseruan dari isi film ini kebetulan kebutuhannya secara set ya, itu ada di Kedawon yang gue temuin, karena gue kenal mereka nih. Itu udah berapa kali kita coba riset ya, gue coba nyari-nyari ke tempat lain, gak ada. Kebetulan rumah itu sesuai sama isi film itu, makanya akhirnya di Kedawon. Nah, untuk ngomongin bahasa, kalau ngomongin global, Brebes kan, kalau ngomongin global ya kesehariannya kita ngomong Brebes. Iya. Tapi kalau ada satu elemen yang mungkin berbeda dengan kampung lain, buat gua itu tidak ada persoalan. Tapi secara keseluruhan 90% kita pakai bahasa dialog Brebes. Walaupun kayak misalkan contoh Padalang, dia ngedalang, orang akan tahu nih dalang tuh pasti dari Jawa Timur atau Jawa Tengah. Jawa Tengah ada. Bebas pokoknya kewetan-wetanan lah ya, dia dialeknya dia pun ada elemen itunya. Di film itu bisa mewakili dari seorang dalang walaupun dia sekarang hidupnya di Brebes, tapi secara apa namanya, secara lahirnya pewayangan ada di sana ya, buat gua nggak masalah. Tapi secara kita ngelihatnya global ya, kalau kita ngelihatnya satu detail lebih ke spesifikasinya, memang akan banyak pertanyaan. Tapi tujuannya itu, gue kenapa pakai dialog Brebes? Ya film ini ada di Brebes, bukan bagian kecil misalkan di Kedawon aja. Tapi secara keseluruhan itu film lahirnya ada di Brebes. Kebetulan aku juga suka bikin skrip-skrip gitu tuh, Bang. Nah, Abang tuh dalam proses pembikinan ini, skrip itu dari awal sampai akhir bikin selesai dulu apa berjalan sambil survei? Dan mungkin ada pemakluman karakter nggak sih, Bang? Misalkan Abang bikin misalkan karakter A lurus nih, tapi di apa namanya, di TKP-nya tuh nggak sesuai, jadi kayak ada pemakluman sifat itu, ada nggak sih, Bang? Kayaknya mau balik mau dipakai kan buat ini peran nih. Ini ngomongin naskah dulu ya. Film ini, naskah ini berjalan sampai final itu naskah, gua berbarengan sama produksi. Itu gak gambling gitu misalkan Enggak. di jalan? Nah, Karena satu sebenarnya pikiran itu nggak baik ya. Ini contoh yang nggak baik nih. Yang gue lakuin di film butik ini nggak baik. Soal naskah ya. Ini satu hal dulu nih. Ini gue nggak baik sebenarnya. Itu nggak boleh dilakukan. Bedanya cuman karena apa ya? Bahasa Brebesnya apa sih? Terbiasa. Orang apa sih orangnya? Enjoy. Bukan. Kulino lah. Udah biasa ngelakuin hal itu.
gue tahu nih film dari A sampai Z itu kerangkanya, strukturnya, emosinya gue tahu, makanya gue berani ngelakuin itu ketika naskah itu dibuat berbarengan dengan produksinya. Kenapa alasannya? Yang tadi siapa masalah lupa namanya? Mas Iman memaklumi di tiap produksi soal apa? Soal eksplorasi si pemain itu sebenarnya baiknya nih, benernya tidak boleh, benernya cuma namanya orang produksi, kaitan sama waktu, sama kos produksi, sama emosi personal di luar film itu. Terus film itu kan bukan satu orang ya, banyak orang, jadi pemakluman itu sisi manusiawinya harus ada. Nggak boleh nih kayak gua ngotot lu pokoknya harus begini, nggak bisa juga. Ketika kita kan mampu sebagai kayak gue sebagai director di film itu, gue mampu nih kemampuannya si Wabal itu sebatas itu toh. Ketika dipaksain dia akan semakin blank. Ketika yang kita dikendorin dari sisi skripnya, bukan apa skripnya, enggak? teknisnya sekiranya cukup secara emosinya dia ketika dia lagi marah-marah terhadap anaknya kurang. Itu ada kan misalkan gini, adegan 3 orang, bapak, ibu, sama anak. Ekspresinya Wabali saat menyampaikan kemarahannya dia terhadap anak itu tidak sesuai dengan si sutradara itu mau. Nah, untuk ngakalin itu biasanya kita akalin di lawan mainnya. Misalkan Wabali ini nggak klimaks nih, harusnya nampar kaku. Misalkan oke, masih ada 2 ruang yang kita manfaatin, si anak sama ibu. Ketika si anak itu mau ditampar, Wabali ekspresinya nggak kuat, kita bisa hold di ekspresi anaknya, atau mungkin bisa di ibunya secara penekanan. Jadi hal-hal gitu harus disiapin dari si directornya gitu. Jadi ketika kita nggak puas dengan satu pemain, nah itu kita coba cari elemen lainnya, lawan mainnya. Misalnya ada 3 dalam satu frame itu, dalam satu adegan itu ada 3 orang. Yang 1 kurang, 2 ini kalau bisa dimaksimalin. Jadi nanti pada saat pada saat editing kita akan tahu nih, oh Wabali itu pas adegan itu kurang, gua akan hold di anaknya. Walaupun kadang si anaknya nih nggak ngomong, cuma adegan nangis. Nah, coba di push si anak ini untuk menangisnya itu bener, menangis saja harus bener, menangisnya bener. Bagaimana dia terisaknya, bagaimana dia ekspresinya, apakah menundukkah, ataukah dia berani ngelihat ke si bapaknya, atau hanya dia butuh belas kasih dari ibunya. Nah, seorang sutradara itu harus mampu menelaah tiap jengkalnya peristiwa itu. Itu satu adegan itu harus sedetail itu melihatnya. Bagaimana misalkan ibu sama bapaknya, ibu sama anaknya ditaruh di bawah, bapaknya marah-marah berdiri. Itu 2 hal yang sangat berbeda. Ketika anak sama ibu tidak berani dengan suami, itu pesan yang disampaikan. Nah, di apa yang dinamakan sinematografi itu sedetail itu kita ngelihatnya. Dari garisnya dia berdiri, misalkan kameranya agak high, mungkin tahu ya sedikit ya kenapa si anak subjek ini gua taruh dia kameranya agak tinggi. Itu secara psikologis penekanan ke dia. Ketika kita melihat buto hijau kan tinggi besar, melihatnya kita akan melihat ke atas, itu kamera. Tanya sama Mas Rijal ya, entah kenapa penjelasan Mas Rizal di awal itu nggak bisa saya terima, Mas, terkait tujuan membuat film butik ini. Oke, investasi karena film berlaku seumur hidup. Oke, itu untuk kepuasan seorang filmmaker dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa yang Mas Rizal kejar gitu loh? Kenapa Brebes kayak atmosfera angelemen, Mas? Asli. Brebes kayak cuma gua. Oke. Doyan mari tegang. Kuning ya. Dolar kuning, Om. Ora iki. Sising. Seperti itu. Dari
SDM-nya juga sangat jauh dari kota-kota tetangganya. Terus kayak Mas Rizal kayak pengennya apa gitu. Jadi penjelasan Mas Rizal di awal terkait saya pengen menginspirasi teman-teman filmmaker di Brebes itu gak masuk logika saya, Mas. Mohon maaf ya. Jadi itu apa sih yang pengen Mas Rizal kejar dengan membuat film butik ini? Apa pengen gawe pergerakan atau apa kan ya orang aneh. Kami kisi oposisi apa? Koalisi. Partai koalisi. Terima kasih. Terima kasih Mas Rama. Jadi apa yang gua kejar bikin film ini, yang pertama ini satu-satu ya. Ini panjang nih sebenarnya, tapi pendek aja lah. Gua berkesenian itu mengklaim diri gue sebagai seniman, itu gue berlakukan dari diri gue pertama. Apa yang gue kejar ya tadi gue jelasin di awal. Gue pengen punya satu karya film yang memang gue juga masih belajar ya, yang memang gue buat sebaik mungkin sama hasil yang gue belajar di Jakarta. Nah, kenapa di Brebes? Yang pertama, gue suka Brebes itu salah satu kota kelahiran gue, walaupun memang terkait dengan sikapnya Mas Rama melihat kota Brebes itu seperti apa, jelas memang. Kenapa di Brebes? Ya gue pengen ada satu karya yang gue buat di sini. Yang pertama, secara kos lebih kecil, lebih murah karena kota sendiri. Yang apa-apa bayar pun tidak full kayak di Jakarta. Terus yang kedua, kenapa di Brebes? Sesuai sama cerita yang gue dapet, ide kreatifnya dari 2014 itu ya ada di Brebes. Oke. Terus yang ketiga, kenapa di Brebes? Balik lagi ke itu, tahu secara teknis juga itu penting juga. Itu menurut gue ya. Saya melihat penjenengan direct sendiri, mengatur lensa, ya. Ini kan saya bodoh. Aduh, saya hanya sekedar bisa menderek, tapi belum tentu rapi. Makanya bingung. Saya bertanya. Ya baiknya sih harus tahu baiknya ya. Jadi film ini konsepnya, konseptual keseluruhan film itu untuk apa? Terus pastinya kan didiskusiin. Biasanya tuh bikin film mungkin pastinya ada referensinya. Misalkan film ini, nah gue pengen dong gambarnya begini, lighting karakternya paling kayak begini. gitu baca gambarnya. Itu tetap harus didiskusiin sama departemen lain yang mendukung sutradara. Nanti dari sutradara akan menerima juga ketika si departemen lain, contohnya kamera DOP, dia juga punya bargaining sendiri untuk membahas satu adegan itu. Nah itu perlu juga ketok palu, oke fix pakai lensa ini, lightingnya segini cukup, itu juga perlu tahu. Baiknya tahu, jangan sampai nggak tahu. Baiknya tahu. Kalau saya pakai kamera liputan nih. Yang lain? Ini nggak ada buat solokan audio ya? Nggak ada. Oh iya boleh. Jadi kan ide saya satu karena faktor timnya mungkin ada yang kurang, karena semua harus saya handle. Yang kedua ya keterbatasan waktu juga itu kan. Kalau tim lain kan mungkin standby terus, kalau kita harus ada waktu tertentu. Gimana mensiasati kayak gitu? Kira-kira kalau pengalaman Masnya, kalau ada ide gimana? Kaitan sama ide sih, memang kendalanya banyak ya untuk mengeksekusi itu dari ide sampai final sesuai apa yang kita inginkan. Untuk nyiasatinya ya berlaku sama teknis ya, maksudnya ya ketika gue punya ide, gue mau bikin ini, timnya belum siap, mau nggak mau memang baiknya diundur dulu sampai benar-benar siap baru dieksekusi. Nah, cara menyiasatinya dari personal kita sih Mas, personalnya perlu sabar, dan baiknya ide itu dikemas benar-benar matang, udah matang baru coba kita present ke teman-teman yang lain. Nah itu bagaimana caranya, apa yang Masnya pengen buat
yaitu baiknya bisa diutarakan ke teman-teman yang lain yang satu profesi pastinya ya, dan bisa ngajak mereka itu bagaimana cara ngomongnya ya dari diri kitanya sendiri sih Mas. Nah, kaitan soal waktu apa segala macam teknis bikin film ya pasti itu kendalanya itu. Caranya satinya apa ya? Ya sabar. Sabar dan perlu apa ya? Perlu daya juang sih, perlu ya gua harus bikin nih. Ya bagaimana caranya? Itu dibuat. Ntar ya kita lanjut. Kira-kira begitu sih. Tadi Mas Kribo pertanyakan gitu, kenapa sutradara itu wajib gak sih mengetahui kameramen dan lain-lain gitu loh. Sebenarnya kendalanya itu di Brebes kebanyakan kalau kita bikin film kebanyakan dadakan, terus orang-orangnya itu aja gitu loh. Kadang kalau kita nyari pemain juga teman-temannya kita sendiri gitu loh. Sebenarnya itu sih proses belajarnya kita gitu loh. Nah, ke depan gimana nih solusinya biar teman-teman yang ada di Brebes, sinias di Brebes itu biar punya satu misi gitu loh, atau visi yang bener-bener ya untuk kayak gini sih, sharing apa namanya, workshop gitu loh. Dalam ngomongin kita ya, profesi di perfilman, baiknya sih komunikasi tetap dijaga dan saling dukung, satu komunitas satu dengan komunitas yang lain, dan kurangin ego-ego yang ngerasa kita mampu melakukan itu. Sedikit demi sedikit dikurangin, kasih kesempatan teman-teman yang lain untuk berkembang juga. Jadi tidak pada akhirnya timbul persoalan-persoalan personal yang kayak gue, misalkan anjing semuanya gue lakuin sendiri, yang lain kayaknya nggak support. Nah yang gitu-gitu kurangin, karena ya manusiawi ya, itu akan sering muncul. Tapi kalau memang visi misinya kita pengen bareng, pengen bentuk satu ekosistem yang bergerak di bidang film, ya baiknya kita saling support dan agendain. Ini kan banyak orang ini kan banyak komunitas ya. Nah mungkin dengan adanya grup itu bisa dimasukin semua buat komunikasi, siapa yang mau produksi, ketika ada punya waktu ya dibantu, dikomunikasiin sih Mas Wahid. Dan yang tadi gue bilang, jangan merasa pada puas dulu, karena gue sendiri pun gak pernah puas. Karena ketika kita udah puas, ya kita akan merasa jago. Nah, persoalan besar itu ketika gue udah ngerasa jago, wah udahlah, egonya akan selalu keluar. Itu ya, yang ngomongin visi misi ke depan ya. Baiknya tetap dijaga. Gue makanya itu ada komunitas ya, mungkin nanti teman-teman yang lain yang belum ada, Mas Wahid masukin aja tuh di dalam adminnya Mas Wahid, bisa nanti kita sharing siapa yang mau produksi. Sekiranya gue bisa bantu, ya nanti gue akan turun ke Brebes bantu. Kalau toh memang kita via Zoom, kita siapin via Zoom secara detail tuh. Nah, jangan takut juga nih ketika mau bikin satu produksi, sekiranya mau dibahas ya dibahas bareng-bareng. Misalnya Mas Adi nih, komunitas ini mau bikin, ya di support. Kalau toh memang ada masukan, Mas Adi juga harus terima legowo. Oh ya memang benar gitu. Tapi tidak mengurangi visi misinya si satu komunitas ini mau bikin satu karya misalkan. Nah itu baiknya kayak yang dilakukan Mas Wahid ketika dia present ke Mas Wahid minta dipinjemin alat, ya bagus ya, begitu itu udah sangat bener banget Mas Wahid. Nah untuk ngejaga itu biar tetap kreatif kita berkembang, ya jangan gampang puas dan jangan gampang nyerah juga. Ketika punya ide ya terus digali dan coba dikomunikasiin. Kalau memang ada kebutuhan lain yang memang perlu dibantu, ya coba kita komunikasiin gitu. Kalau memang gue bisa bantu, gue akan bantu semaksimal mungkin. Entah itu tenaga, entah itu misalkan alat, entah itu misalkan material. Kalau memang gue bisa bantu, gue akan bantu. Karena ngomongin karya ya berangkat dari diri kita ya. Kalau berangkatnya bawahnya adalah gue pengen kepuasan diri gue sendiri, baiknya juga jangan. Karena
film itu kan banyak orang, nggak bisa cuma lu doang yang bisa ngerasain, yang lain juga harus bisa ngerasain. Nah, kalau komunikasi itu kejaga baik, ya yakin gue akan semakin berkembang. Nggak mungkin nggak, yakin gue. Ya intinya tetap kreatif ya, maksudnya kreatifnya dijaga terus belajar. Gue juga masih banyak belajar, nggak gampang. Gue bisa segini, gue di Jakarta belum ada apa-apanya, sama sekali belum ada apa-apanya. Cuman paling tidak gue bisa mengikuti mereka. Ngomongin belajar ya, misalkan satu produksi ini bikin, gue harus nonton, pelajarin, oh gini-gini. Kayak soal basic gue di seorang sinematografer, gue juga banyak belajar. Ya, walaupun gue gak kenal sama mereka, tapi gue ngikutin produksiannya mereka. Itu penting, referensi nonton film itu penting banget buat kita ngegali kreativitas kita. Kalau kita kosong, cuma berpikir egonya original ya baik juga, cuman baiknya dibarengin sama ya belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman juga. Bisa nonton film atau misalkan kalau kayak teman-teman sering nonton YouTube kan banyak nonton film, oh ceritanya tentang ini. Setelah tahu ceritanya, oh menurut lu menarik, ya coba lu bikin mungkin hampir sama atau punya ide lain dan disusun sebaik mungkin sesuai dengan apa yang lu pengen buat. Nah, untuk kedepannya gue sih pengennya gini ya, bisa sharing, bisa komunikasi, karena jauh-jauh teman-teman kita, ya kita bikin satu kelompok aja, satu kelompok itu tadi via WA, ngobrol, sharing, kalau memang gue bisa bantu, gue bantu. Misalnya kan, Iya. kalau misalnya jadi DOP ya jadi kameramen, ya jadi lighting, ya jadi apa gitu loh. Iya. Kalau sutradara jadi penulis dan lain-lain. Nah, siasat ya sebenarnya tujuan komunitas ini sih sebenarnya ingin saling membantu ketika ada ide atau mungkin mau produksi film, ya saling support. Karena kendalanya teman-teman di Brebes emang apa ya, setiap departemen itu tidak apa ya, pokoknya satu orang itu bisa mencakup berbagai departemen gitu loh. Solusinya gimana? Itu soal itu di Baik nama nih bro. di tiap produksi satu film itu, oh iya benar. Bukan yang nggak bagus, tapi karena minim SDM dan gue juga nggak ngerasa jago, nggak, cuman efisiensi waktu apa segala macam. Nah, cuman gue juga pengennya gitu. Kita nih kan banyak orang. Ketika misalkan Mas Miftah mau produksi atau Mas Wahid mau produksi, misalkan jadi Mas Wahid dulu deh personal, gue mau bikin film misal drama soal coffee shop, tentang bla 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 misalkan, atau romance misalkan. Berarti kan butuh penulis, butuh kreatifnya juga, terus direkturnya, terus butuh kameramen juga. Nah, baiknya si teman-teman yang satu komunitas ini berbarengan membantu ya, mensupport. Misalkan gue boleh nggak gue jadi direkturnya, misalkan direkturnya Mas Wahid, misalkan Mas Wahid gue DOP-nya lu deh. Nah, itu juga sepakatin juga, maksudnya biar bareng sama-sama enak. Karena susahnya komunitas kayak kita kecil kan kadang ego. Nah, itu juga teman-teman yang lain juga coba fleksibel juga, jangan ngerasa gue biasa megang kamera, masa gue megang artistik misalnya. Jangan juga begitu, maksudnya saling support. Kalau memang baiknya sih harus ada tiap departemennya Mas Wahid. Kayak misalnya Mas Wahid butuh asisten sutradara misalkan, terus butuh skrip tukang slide misalkan, paper, terus butuh DOP, butuh lighting. Sih baiknya teman-teman yang lain juga bisa support, baiknya ya. Tapi memang kadang itu jadi satu persoalan. Tapi kalau memang niatannya bareng-bareng sih harusnya nggak jadi masalah ya, misalkan. Dan baiknya setiap departemen ada penata artistik nih, ada, dan dia juga harus siap ketika ngebantu Mas Wahid satu produksi itu. Nah, makanya tadi gue bilang komunikasiin di awal tuh harus bener-bener ada kesepakatan Mas Wahid. Kalau nggak ada memang agak susah. Tapi ketika itu dilakukan dengan bagian kecil ya, misalkan cuma produksi 5 orang, ya nggak ada masalah juga. Ketika bareng-bareng itu nggak ada masalah juga.
atau jadi pencapaiannya berbeda soal kepuasannya ya. Tapi baiknya sih saling support mas. Tapi kalau itulah yang tadi gue bilang ya, maksudnya teman-teman di Brebes itu di daerah tuh jangan gampang patah semangat sih sebisa mungkin. Jadi memang kalau memang harus dilakukan sendiri ya kenapa enggak? Kalau kita bisa sesuai dengan kebutuhan apa yang mau kita buat ya kenapa enggak? Gitu. Jadi dan komunikasinya jangan mencoba untuk ngerasa jago sendiri juga. Kalau memang jago pun baiknya kasih tahu ke teman-temannya lainnya, berbagi, maksudnya mungkin berbagi wawasannya atau secara teknis atau secara apa juga, lu jadi artistik ya, ntar kebutuhannya bla 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 ya, gue bantu deh misalkan gitu, misalkan. Terus ketika ada masukan dari teman departemen yang lain juga jangan ngerasa enggak gitu, jangan ego juga yang dimunculin, tapi dia ngomongnya apa, satu departemen ini maksudnya ngasih masukan itu tujuannya kalau memang benar dan lebih bagus dari apa yang dipikirkan Mas Wahid juga harus diterima. Jangan juga enggak gue pokoknya gini, jangan juga. Kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain juga berkarya juga, maksudnya punya pemikiran sendiri, kan tujuannya sama agar film itu jadi yang terbaik, tujuannya sama. Itu sih makanya kadang ketika ya memang itu sisi manusiawinya ya, jadi ego emosional tuh pasti ada lah, tapi baiknya sih dikomunikasi dengan baik, baiknya begitu. Brebes saya masuk ini dedekot film kan, kayak Mas Rio dan lain-lain kan gitu kan, biar kita itu sama-sama loh ketika ada produksi saling bantu. Karena Brebes Indie Movie lahir itu karena tujuannya ya ingin menyebarkan virus. Gimana caranya orang itu biar suka filmnya dulu. Ketika sudah suka film, itu ketika ada keinginan nih bikin film gitu loh. Jadi tujuan Brebes itu emang dari pertama itu untuk membantu teman-teman yang ada di Brebes. Ketika pengen belajar tentang apa kameraman itu seperti apa, seorang penulis itu seperti apa. Nah kita dulu Brebes Indie Movie itu memfasilitasi mereka gitu. Kita ada kopdar, ada workshop dan lain-lain gitu. Nah gara-gara pandemi kita itu vakum gitu loh. Oke. Nah sekarang itu kan ini kan berbagai macam nama kan banyak. Nah itu sudah dibentuk namanya komunitas filmmaker Brebes. Mudah-mudahan itu buat apa ya, sharing kita, keluh kesah kita di bidang perfilman gitu loh. Baik nggak film. Saran ketuanya bagus ini ya. Cocok ya. Kan teman-teman seni peran, teater kan nggak cuman kameramen, nggak cuman kru gitu loh. Jadi teman-teman seniman, teater itu bisa masuk gitu. Tahu. Ini gue coba mengulas soal pola market dan lain-lain, tapi nggak gue record ya. Nggak usah. Nggak usah di record.